Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar adik-adik? Saya harap dalam keadaan kondisi fit ya dan siap mengikuti pertemuan kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang kontrak pembelajaran aplikasi komputer ya. Untuk pendahuluan, perkenalkan, nama saya Nita Andriani Lubis, lahir di Padang Sidimpuan 24 Desember 1980. Saya merupakan dosen dengan home base Prodi TLM, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Medan. Alamatnya di Jalan Karya Jaya, Gang Eka Rukun, nomor 87, status menikah dengan 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Riwayat pendidikan saya SD SMP itu di Padang Sidimpuan, SD negeri SMP negeri ya. Kemudian SMU-nya di SMU Negeri 2 Plus YPMHB Sipirok, Yayasan Pendidikan Mersipature Hutanabe. S1 dan S2 di USU, S1-nya S1 Biologi FMIPA USU, S2-nya di Ilmu Biomedik FK USU. Adik-adik bisa mengkontak saya di email ataupun di WA berikut ini ya. Secara singkat, deskripsi mata kuliah kita ini. Baik, aplikasi komputer ini adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan praktik pengenalan dan penggunaan aplikasi komputer sehingga mahasiswa dapat membuat, mengedit, menyimpan dokumen pada Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan juga mampu memahami penggunaan aplikasi SPSS. Ya, capaian pembelajaran kita adalah pengetahuan itu mahasiswa dapat memahami aplikasi komputer. Keterampilan umum yang kita ingin capai itu dapat memahami dan menggunakan aplikasi komputer, sedangkan keterampilan khususnya mahasiswa mampu membuat dokumen pada aplikasi Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint, dan juga mahasiswa dapat menggunakan aplikasi SPSS. Sedangkan sistem penilaian, ini kehadiran ada 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Jadi totalnya adalah 100%. Ya. Setelah itu, tata tertib selama pembelajaran. Untuk aplikasi komputer ini, kita pembelajarannya adalah melalui daring dengan aplikasi Zoom ataupun GCR. Kemudian kehadiran saya kasih toleransi waktu keterlambatan 15 menit, tetapi walaupun sudah terlambat 15 menit, mahasiswa bisa tetap join, hanya akan menjadi catatan saya untuk penilaian kehadiran. Kemudian sikap attitude-nya harus dijaga, pakaian sopan dan rapi saat perkuliahan, informasi akan dibagikan melalui Google Classroom, berupa penugasan, materi pembelajaran, dan juga soal ujian UTS dan UAS. Kemudian setelah perkuliahan, mahasiswa wajib mengisi link absensi. Jangan lupa ya, link absensinya yang sudah dibagi di Google Classroom. Sementara topik-topik yang akan kita bahas ada 14 pertemuan ya. Dan ini ada semua di RPS kita dan sudah di-share di GCR. Silahkan dilihat masing-masing sehingga adik-adik semua sebelum perkuliahan kita lakukan bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti kuliah dengan membaca literatur ataupun mencari e-book sumber lain sehingga lebih siap dalam menghadapi perkuliahan dengan topik yang sudah ada. Baik, terima kasih adik-adik semua. Setelah ini kita akan masuk ke pertemuan pertama dengan materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi pertama ya, pertemuan pertama aplikasi komputer dengan materi pengenalan dasar komputer. Tentunya adik-adik semua sudah mengenal yang namanya komputer dan sudah familiar ya. Baik, kita akan membahas tentang komponen utama. Komponen utama dari komputer merupakan bagian yang harus ada dalam sebuah sistem komputer, karena jika satu saja dari komponen utama tersebut tidak ada, maka sistem komputer pun tidak akan berjalan atau tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan ya. Jadi ada 3 komponen utamanya. Ada hardware atau perangkat keras, software, perangkat lunak, dan juga brainware
pengguna. Sehari-hari kita sudah tanpa disadari sudah familiar dengan komputer ini, mulai dari hiburan, nonton, atau dari aplikasi yang ada di internet ya, kemudian main game, kemudian tugas sehari-hari yang ditugaskan dari mata kuliah lain, kita sudah menggunakan komputer ini. Jadi ini sebagai kita sharing materi saja sambil diskusi sambil penguatan. Jadi jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya ya. Baik, untuk hardware perangkat keras dalam sistem komputer merupakan komponen yang secara fisik dapat dilihat dan diraba, yang membentuk suatu kesatuan sehingga dapat difungsikan ya. Misalnya monitor, ini monitornya, ini keyboardnya, ini CPU, ini scan, dan juga ini mouse ya. Jadi sehari-hari kita sudah gunakan ini ya, adik-adik pasti sudah pernah menggunakannya. Sedangkan software itu perangkat lunak, itu adalah perangkat program yang berisi instruksi-instruksi ataupun perintah yang dimengerti oleh komputer. Jadi komputer itu harus dimasukkan program supaya bisa jalan ya. Perangkat komputer yang terdiri dari jutaan komponen elektronik tidak dapat melakukan kegiatan apapun tanpa adanya software. Jadi harus ada program yang dimasukkan ke dalamnya. Software dapat dibedakan berdasarkan fungsi, antara lain ada sistem operasi dan juga ada aplikasi. Sistem operasi, software sistem operasi berfungsi sebagai interpreter, menerjemahkan perintah. Kemudian ada konfigurasi hardware, mengenal peralatan pendukung. Kemudian manajemen file, berupa pengolahan file, data program. Ya, contohnya adalah Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Kemudian aplikasi ini merupakan software yang dikelompokkan berdasarkan fungsi atau bidang pekerjaan dilakukan ya. Contohnya diantaranya ada Microsoft Office seperti MS Word, Excel, PowerPoint, aplikasi Paint, Notepad, Adobe Photoshop, Mozilla Firefox, games, dan juga lain-lain sebagainya ya. Sementara brainware itu pengguna kita sendiri. Jadi komputer itu tanpa pengguna juga nonsen. Jadi harus ada yang menggerakkan, memberikan perintah. Kalau hardware-nya sudah ada, software-nya sudah ada, brainware juga harus ada supaya ada input yang kita masukkan dan output nanti hasil dari input yang kita masukkan ya. Kemudian user atau pemakai komputer ini ada 3 tingkatan. Ada sistem analis, ada programmer, dan juga ada operator. Jadi ini harus ada interaksi ya. Ada interaksi antara hardware, software, dan juga brainware. Jadi ketiga ini harus ada sehingga komputer bisa dijalankan sebagaimana yang diharapkan. Peralatan input itu peralatan masukan ya, peralatan yang berfungsi untuk pemasukan data atau program dan mengirimkan data atau program tersebut dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Jadi perintah yang kita masukkan ya. Sementara kalau peralatan output itu keluarannya ya. Jadi hasil yang sudah kita berikan sebelumnya di input nanti akan diproses, dan instruksi dan informasi hasil pemrosesan komputer dapat berupa teks, grafik, atau gambar, suara, ataupun reaksi lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah pendukung, komponen-komponen pendukung yang bisa mendukung output yang akan kita harapkan. Misalnya dalam bentuk gambar bisa kita print, kita cetak ya. Dari grafik yang kita buat dapat dilihat di monitor ya. Kemudian ini bisa dimunculkan misalnya PPT yang sudah kita buat, kita presentasikan bisa dengan menggunakan alat ini ya, dan lain sebagainya. Ini ada webcamnya, ini ada suara untuk penghasilan suara, tombol power pada CPU. Tunggu beberapa saat sampai komputer selesai proses booting dan telah menampilkan sistem operasi, kemudian komputer sudah dapat digunakan. Sedangkan SOP mematikannya, cek aplikasi yang aktif pada komputer dan harus dimatikan atau ditutup, klik tombol shutdown, kemudian tunggu sampai proses shutdown selesai. Jika menggunakan UPS atau stabilizer, matikan, kemudian cabut kabel yang menghubungkan komputer dengan listrik. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa komentar di Google Classroom ataupun melalui WA dan email. Terima kasih adik-adik semua.